Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa karraha alainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-amiru bil ihsan wan nahi 'anil ma'siyati wat tughyan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur yang tiada henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari yang istimewa ini kita dapat mempererat tali silaturahmi dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholawat dan salam yang tak kunjung padam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta sekaligus sebagai pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Melalui mimbar Jum'ah dengan khutbah yang diberi tema amalan yang paling dicintai Allah, saya mengajak khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Sungguh sangat manusiawi apabila kita sebagai orang yang beriman berharap agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Apakah baik akhlaknya, baik amal ibadahnya, baik kehidupan ekonominya, dan baik kehidupan bermasyarakatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, serta beribadahlah kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Namun apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Di dalam kitab hadis Sahih Muslim diterangkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ahabbul amali ilallah as-salatu ala waktiha," yaitu bersolatlah pada waktunya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Adapun amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah bersolatlah pada waktunya. Artinya kita harus menyegerakan solat. Artinya kita tidak boleh menunda-nunda solat. Karena bisa jadi saat ini kita sehat walafiat. Mungkin 5 atau 10 menit yang akan datang kita dalam keadaan sakit. Bisa jadi saat ini kita gagah perkasa. Mungkin 5 atau 10 menit kemudian akan datang kita dalam keadaan tidak berdaya. Bisa jadi saat ini kita segar bugar. Mungkin 5 atau 10 menit yang akan datang kita dijemput oleh malaikat Israel. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Mengapa begitu pentingnya solat dalam kehidupan kita? Karena solat merupakan barometer ibadah. Artinya bernilai atau tidaknya ibadah yang kita lakukan sangat tergantung pada ibadah solat kita. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama-tama dihisab atau diperhitungkan pada seorang hamba pada hari kiamat yaitu salat. Fa in sholahat sholaha sairu amali. Apabila salatnya baik, maka seluruh perbuatannya dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya dianggap rusak. Lalu amalan yang paling baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barru aba'akum tabarrukum abna'ukum." Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya akan berbakti anak-anakmu kepadamu. Kita harus sadar bahwa tanpa kedua orang tua kita tidak pernah ada di dalam dunia yang fana ini. Oleh karena itu, kita harus menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka telah menyayangi kita. Kita harus memperhatikan kedua orang tua kita sebagaimana mereka telah merawat dan membimbing kita sejak dari dalam kandungan sampai kita menjadi dewasa sekarang ini. Kita harus mendoakan kedua orang tua kita sebagaimana mereka selalu mendoakan kita siang dan malam agar kita menjadi anak-anak yang soleh. Namun sebaliknya, janganlah kita mencoba membantah kedua orang tua kita. Janganlah kita mencoba menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ridallah fi ridal walidain.
Keriduan Allah itu tergantung kepada keriduan kedua orang tua kita. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua pula. Lantas amalan yang paling dicintai oleh Allah yang ketiga yaitu al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Implementasi atau perwujudan berjuang di jalan Allah dapat kita lakukan melalui dua dimensi, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Kita berjuang membina masyarakat yang dilandasi amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tercipta suasana kehidupan yang kondusif, sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman, tentram, rukun, dan damai yang bernuansa Islami. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kita berjuang memakmurkan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah Allah secara fisik. Kita turut membangun dan memelihara rumah ibadah sehingga nampak bersih, indah, dan megah. Secara non-fisik, kita turut mengisi rumah ibadah dengan kegiatan sholat berjamaah, kegiatan majlis taklim, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang semata-mata bernuansa ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berjuang di jalan Allah sehingga ia kembali ke rumah masing-masing. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa memperoleh keriduannya baik di dunia maupun di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihis salihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.